Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alibol. Kali ini saya akan membahas materi yang kedua, yakni terkait dengan distribusi normal. Pengen tahu apa itu distribusi normal? Mari kita simak video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke, lanjut. Sebenarnya distribusi normal itu apa? Ini sering sekali ditanyakan oleh mahasiswa pada saya. Apa itu yang namanya distribusi normal? Nah, secara konsep kita mengatakan bahwa distribusi normal itu adalah salah satu bentuk daripada distribusi probabilitas khusus untuk distribusi probabilitas kontinu. Tetapi dia menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, bagaimana bentuk kurva normal? Biasanya kurva normal itu bentuknya dia itu akan membentuk suatu lukisan Y sama dengan fungsi X. Dan mana pada waktu itu bahwa nilai rata-rata itu akan sama dengan nilai median dan modus. Jadi kalau ada data, dimana kalau kita hitung nilai rata-rata data itu, kebetulan misalnya sama dengan median dan sama dengan modus, maka ada kecenderungan data itu berdistribusi normal. Nah, pertanyaannya bentuk kurva normal itu bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan kurva normal? Kurva normal itu bentuknya seperti gunung, di mana sisi kemiringan kiri ini sama, ya sama luas gitu. Nah, oleh karena itu maka kurva normal ini memiliki beberapa sifat. Sifat pertama adalah bahwa kurvanya selalu berada di atas suku datar X, ini udah pasti ya. Itu yang pertama, kurvanya selalu berada di atas suku datar X. Yang kedua sifatnya adalah bahwa kurva itu dikatakan normal apabila dia memiliki pola simetris. Pola simetris itu artinya bahwa ketika dia dikatakan normal, bahwa nilai rata-rata dari data yang di sini itu pasti akan sama dengan median dan sama dengan modus. Tetapi ketika kondisi nilai datanya itu rata-rata datanya katakanlah lebih kecil daripada mediannya, lebih kecil daripada modusnya misalnya, berarti tingkat kemiringan kurva itu tidak lagi normal. Nah, nanti kita untuk menentukan berapa tingkat kemiringan kurva, kita bisa mengukur namanya uji Skewness. Nah, itu mungkin pada sesi lain nanti akan saya jelaskan. Jadi yang jelas bahwa kurva normal memiliki pola simetris, di mana nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Ketika tidak sama, berarti tingkat kemencingannya berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga sifatnya adalah bahwa kurva normal itu memiliki satu nilai modus yang tertinggi. Nah, nilai modus yang tertinggi itu dicapai pada saat nilai Y. Kalau kita gambarkan ini Y, ini X datarannya, berarti memiliki satu modus yang dicapai pada saat Y yang tertinggi di sini ya. Nilainya adalah 0,3989 dibagi standar deviasi. Ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, bahwa luas kurva normal itu banyak yang artinya dalam kurva normal itu luasnya yang paling banyak itu adalah berada di tengah. Mulai dari min 1 sampai plus 1, ada min 2 sampai plus 2. Artinya begini, kalau nilai rata-rata tadi di tengah, maka penyimpangan min 1 dan plus 1 ke kanan itu artinya mu minus plus 1 standar deviasi ke kiri dan ke kanan. Tetapi ketika kondisinya dari sini ke sini, itu kita katakan mu plus minus 2 standar deviasi. Tapi dari sini ke sini kita katakan mu plus minus 3 standar deviasi ke kiri dan ke kanan. Nah, ketika kita melihat penyimpangan data dari rata-ratanya antara min 1 dengan 1 standar deviasi, pada kondisi ini kita melihat bahwa luas kurva itu mencakup sekitar 68,26%. Jadi luas areal kurva yang dibatasi oleh min 1 sampai 1 itu sekitar 68,26%, cukup banyak. Tetapi semakin menyebar dia memperlihatkan bahwa kurva normal itu lebarnya sekitar 95,46%. Jadi sebagian besar bahwa kurva ini berada di tengah, tapi sebagian kecil berada di tepi. Nah, semakin melebar dia dari min 3 sampai plus 3 ini, kita melihat luas arealnya sampai 99,74%. Jadi dikatakan bahwa sifat yang keempat ini bahwa kurvanya lebih banyak berada di tengah ketimbang di tepi. Ya, semakin melebar dia, semakin besar standar deviasinya, maka nilai daripada atau luas areal kurva itu semakin besar. Sifat yang berikutnya adalah bahwa kurvanya akan selalu bergerak. Jadi kurvanya ini akan selalu bergerak ke kiri, mulai dari min 3 standar deviasi ke kiri dan plus 3 standar deviasi ke kanan. Jadi mulai bergerak dari min 3 ke kiri dan plus 3 ke kanan. Tetapi pergerakannya tidak pernah menyentuh
titik X-nya mendekati 0 tapi tidak pernah 0. Itu sifat yang keempat. Jadi dia bergerak dari sebelah kiri, mulai dari min 3 ke kiri tapi tidak pernah menyentuh 0, dan juga plus 3 ke kanan juga tidak pernah menyentuh 0. Kemudian sifat berikutnya apa? Bahwa luas areal di bawah kurva ini luasnya ada sekitar 100%. Nah, kalau 100% karena dia memiliki pola simetris tadi, maka kecenderungannya adalah bahwa luas areal sebelah kiri ini 50%, sedangkan luas areal sebelah kanan juga 50%. Nah, ini adalah sifat daripada kurva normal. Misalnya begini, kalau ditanya berapakah peluang X besar dari A tapi kecil dari B. Nah, mengingat bahwa distribusi normal ini merupakan salah satu bentuk daripada distribusi probabilitas kontinu, di mana dalam distribusi kontinu bahwa fungsi X sama dengan integral A sampai B dari f(x) dx, maka kalau kita ingin menghitung berapakah peluang X besar dari A tapi kecil dari B, kalau kita menggunakan distribusi normal, maka peluangnya dapat dihitung dengan fungsi X sama dengan integral AB seperti tau akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X kurang mu dibagi standar deviasi di kontrak. Jadi di sini kita menggunakan yang kita sebut dengan variabel X. Nah, ini dikatakan dengan DNU atau distribusi normal yang bersifat umum. Kenapa? Karena kita masih menggunakan nilai X. Nah, kalau ditanya misalnya berapakah peluang X besar dari 2 tapi kecil dari 3, berarti peluangnya adalah integral 2 sampai 3 seperti akar 2pi kali sebagainya. Nah, ini agak sulit kita menghitungnya. Nah, karena kesulitan kita menghitung luas areal di bawah kurva yang digunakan dengan menggunakan distribusi normal, maka sebaiknya distribusi normal ini kita ubah menjadi apa? Menjadi bentuk standar. Nah, kalau di dalam distribusi normal ini kita melihat bahwa nilai rata-rata itu disimbolkan dengan mu dan standar deviasi disimbol dengan tau. Nah, ini harus kita rubah menjadi bentuk standar dengan cara bagaimana? Nilai mu ini kita rubah menjadi 0 dan standar deviasi kita rubah menjadi 1. Nah, ini kita bisa lakukan yaitu dengan jalan merubah variabel X ini menjadi variabel Z. Bagaimana caranya? Kita lakukan transformasi. Bagaimana transformasinya? Maka X ketika kita mau transformasi menjadi Z, maka Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Z itu adalah merupakan variabel normal standar. X nilai variabel random. Kemudian mu yang ini adalah rata-rata daripada variabel random. Sedangkan standar deviasi adalah standar deviasi dari variabel random. Jadi nilai ini nanti kita rubah menjadi bentuk standarnya namanya Z. Agak lebih mudah kita menghitung peluang di bawah areal kurva normal tadi. Kalau kita menggunakan X agak sulit kita menggunakannya. Jadi misalnya ditanya berapakah peluang misalnya ada nilai mahasiswa di antara 20 sama dengan 30. Kalau kita gunakan 20 dan 30 tadi agak kesulitan. Oleh karena itu 20 dan 30 tadi kita rubah menjadi bentuk standar. Kalau tadi bentuknya X1 dan X2, kita harus rubah menjadi bentuk Z1 dan Z2. Nah, bagaimana transformasilah bentuk X1 dan X2 tadi menjadi bentuk Z1 dan Z2. Merubahnya adalah dengan Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nah, kalau sudah kita rubah, berarti bentuk distribusi normal standar ini menjadi fungsi Z. Kalau tadi X, fungsi Z sama dengan integral A sampai P seperti akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali Z kuadrat. Kalau tadi yang ini sudah ditransform menjadi Z, berarti menjadi Z kuadrat. Inilah bentuk distribusi normal standar tadi. Nah, bagaimana cara kita merubah? Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva normalnya, kalau kita menggunakan kurva normal tapi pendekatan adalah distribusi kontinu pakai X. Tadi katanya X ini harus kita rubah menjadi Z. Nah, ketika kita mau merubah ini menjadi Z, kita lihat dulu bahwa kalau X kita hitung rata-ratanya dengan menggunakan mu. Nah, mu sementara kita lihat dari sini, mu itu kalau di dalam distribusi normal standar itu ukurannya adalah sama dengan 0. Jadi rata-rata X kalau dirubah menjadi rata-rata Z, maka nilai rata-rata Z sama dengan 0. Nah, ke kiri daripada mu ini adalah mu kurang 1 standar deviasi. Nah, ini kalau kita jadikan angka Z-nya menjadi min 1. Sedangkan di sini mu plus 1 standar deviasi. Kalau kita jadikan Z-nya menjadi plus 1. Kemudian bergerak ke kiri lagi, mu kurang 2 theta, ini menjadi min 2. Bergerak ke kanan lagi, mu plus 2 theta, ini plus 2. Seterusnya, ini mu kurang 3 theta, menjadi min 3, dirubah menjadi Z. Sedangkan mu plus 3 theta, itu menjadi plus 3. Ini ketika kita mau merubah menjadi bentuk Z. Nah, bagaimana merubah dari bentuk mu kurang 1 theta sebagai menjadi yang angka di bawah? Ini kita lakukan dengan melakukan transformasi.
Transformasi apa? Dari X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nah, kita bercontoh begini. Kita mengetahui bahwa setelah dilakukan ujian semester mata kuliah statistika, diperoleh bahwa nilai rata-rata mahasiswa itu ada sekitar 65 dengan standar deviasi nilainya 15. Katakanlah kita asumsikan distribusi nilai itu adalah normal. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seandainya ada mahasiswa yang nilainya 70, pertanyaannya berapa skor Z-nya? Atau kalau ada nilai mahasiswa 55, berapa kira-kira skor Z-nya? Demikian juga kalau nilai mahasiswa 80, berapa skor Z-nya? Nah, di sini peran kita untuk mentransform nilai X yang ini tadi menjadi bentuk Z. Bagaimana transformasinya? Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nah, untuk lebih mudahnya saya coba jelaskan di sini. Nah, kita lihat. Kita menginginkan bahwa kalau ada mahasiswa nilainya 70, kira-kira berapa skor Z-nya? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan pendekatan variabel X, berarti ketika menggunakan X, nilai rata-rata mahasiswa tadi jelas nilainya 65. Nah, kalau kita menanyakan berapakah nilai Z untuk nilai yang 70 ini? Nah, kita coba cari, kalau nilai Z untuk 65 pasti nilainya adalah 0. Tetapi ketika 70 kita belum tahu gitu. Berapa nilainya? Justru yang 70 itulah kita transform menjadi bentuk Z dengan transformasinya seperti ini. Berarti Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Berarti Z sama dengan X-nya berapa tadi? 70. Kita kurang mu 65. Kita bagi standar deviasi 15. Maka Z kita dapat adalah 0,33. Artinya adalah bahwa nilai 70 pada nilai mahasiswa tadi kalau dijadikan skor Z-nya akan menjadi 0,33. Tetapi ketika dia nilai rata-rata 65, maka nilai mahasiswa itu 0. Nah, inilah cara untuk mentransfer bentuk Z menjadi X. Yang kedua, berikutnya, berapakah skor Z-nya kalau nilai mahasiswa 55? Nah, kita lihat tadi, kalau kita menggunakan pendekatan kontinu dengan menggunakan variabel X, maka kita mengatakan bahwa nilai rata-rata mahasiswa 65. Nah, kalau 55 tentu bergeraknya ke kiri. Nah, pertanyaannya adalah, kalau X-nya 65, maka Z-nya pasti nilainya 0. Nah, sedangkan angka 55 itu pertanyaan berapa kira-kira angka 55 kalau dijadikan Z-nya. Nah, kita bisa hitung di sini. Berarti Z sama dengan X dikurang mu bagi standar deviasi, berarti X-nya 55. 55 kita kurang 65 dibagi 15. Maka didapat angkanya kira-kira min 0,67. Oh, kalau begitu angkanya min 0,67. Kemudian berikutnya, berapa kira-kira skor Z-nya kalau seandainya nilai mahasiswa itu 80? Nah, seperti semula saya katakan bahwa kalau X ditransform menjadi Z, jelas nilai rata-rata 65 ini pada posisi Z dia menjadi nilai 0. Nah, ini nanti perlu saya jelaskan juga bagaimana dia bisa menjadi 0. Kemudian yang 80 berapa? 80 ini justru mau dicari. Sehingga kalau kita transform dari X menjadi Z, maka Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi, berarti 80 dikurang 65 dibagi 15, maka didapat angkanya adalah sekitar 1. Maka angka 80 itu kalau dijadikan skor Z yang menjadi angka 1. Nah, tinggal jadi misalnya kalau ditanyakan berapakah peluang misalnya nilai rata-rata mahasiswa di antara 65 sampai 80. Nah, kalau kita hitung dengan ini kita menggunakan rumus distribusi normal umum sedikit agak susah. Tadi dikatakan Fx sama dengan sepertahu akar 2pi dikali E pangkat min setengah, dan panjang lagi rumusnya, ini agak susah. Maka untuk mempermudah ini, kita coba rubah nilai X ini berubah menjadi nilai-nilai Z supaya mudah menghitung berapakah peluang Z besar dari 0 tapi kecil dari 1 misalnya. Nah, kita bisa menggunakan distribusi normal standar. Jadi ada semacam tabel, namanya tabel distribusi normal standar. Di situ mudah kita untuk menghitung berapa peluangnya. Nah, kemudian contoh berikutnya. Misalnya, katakanlah, dari contoh tadi, jika diketahui bahwa skor Z mahasiswanya adalah 2 dan skor Z mahasiswa adalah 1,5, dibalikan. Kira-kira kalau skor Z mahasiswa itu adalah 2 dan skor Z-nya ada 1,5, sementara nilai rata-rata mahasiswa 65, pertanyaannya, berapakah kira-kira nilai mahasiswa yang Z-nya 2 tadi dan nilai mahasiswa yang Z-nya 1,5? Ini kita balikan, kalau tadi kita mencoba mentransform bentuk X menjadi Z, kalau sekarang kita mencoba mentransfer bentuk Z menjadi bentuk X. Artinya kalau skor mahasiswa 2, berapa nilainya? X-nya berapa? Kalau Z-nya 1,5, berapa X-nya? Ini mau kita cari. Nah, kita coba selesaikan.
Kalau saat ini skor Z-nya sama dengan 2, kita gambarkan ya. Nah, di sini Z-nya sama dengan katakanlah 2. Di sini ini 0, rata-rata 0, di sini 2. Nah, pertanyaannya kalau 0 jelas rata-rata tadi ini sejalan dengan X-nya adalah 65. Pertanyaannya berapa nilai X-nya? Kalau Z-nya 2, kita cari dengan rumus Z sama dengan X kurang mu bagi standar deviasi. Maka Z tadi nilainya 2, berarti 2 dikali standar deviasi, maka dapat 2 standar deviasi sama dengan X kurang 65. Nah, kemudian kita teruskan di sini, berarti 2 kali tau atau standar deviasi adalah 2 dikali 15 sama dengan X kurang 65. Nah, 2 kali 15 ini 30 sama dengan X kurang 65. Maka X adalah 65 tambah 30 dapat 95. Oh, ternyata kalau nilai Z mahasiswanya adalah 2, berarti nilai mahasiswanya 95. Nah, ini kan mudah untuk mencarinya, kebalikan dari yang pertama tadi. Kedua, kalau skor Z-nya 1,5, berapa nilai mahasiswanya? Nah, kita coba cari ya. Nah, berapa nilai mahasiswa kalau Z-nya 1,5? Ya, kita cari asisi tadi. 1,5 sama dengan X kurang mu bagi standar deviasi. Berarti 1,5 dikali standar deviasi sama dengan X kurang 65. Maka 1,5 dikali 15, karena standar deviasi 15, sama dengan sekian. Kita cari terus. Maka didapat nilai X-nya 87,5. Nah, ini dia. 87,5. Nah, itulah cara untuk menentukan nilai X, menentukan nilai Z dalam suatu distribusi normal, sehingga lebih mempermudah kita untuk menentukan berapa peluang areal yang berada di bawah kurva normal. Nanti bisa kita menghitungnya, bisa menggunakan tabel normal, bisa kita menggunakan kalkulator, atau bisa menggunakan cara yang manual. Nah, untuk sementara itu yang dapat saya jelaskan, memperkenalkan tentang distribusi normal itu apa, bagaimana mentransform dari X dari Z. Mudah-mudahan dengan uraian ringkas ini dapat menambah khasanah pengetahuan Anda tentang distribusi normal Z. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.